Rezeki itu dijamin. Allah itu bisa memberi rezeki dengan usaha, bisa saja dengan tanpa usaha. Kata Imam Syafi'i nggak bisa guru. Rezeki itu kudu dijemput. Kata Imam Malik enggak usaha juga bisa. Baik, dia pergi ke pasar Madinah. Karena baik Imam Syafi'i, akhirnya dikasih anggur. Kata Imam Syafi'i ini di hatinya, ini kan anggur 2 kilo, kudu kerja dulu. Datang setelah dari pasar ke Imam Malik, ini guru kasih 1 kilo. Tuh guru, emang juga rezeki itu kudu usaha. Ini saya dapat nih kuli manggulin, baru saya dapat anggur. Imam Syafi'i ngomong begitu, Imam Malik senyum. Saya di rumah aja dari tadi pagi, nggak kemana-mana, dapat juga 1 kilo. Karena dibilangin rezeki itu bisa didapat dengan usaha, bisa juga dengan tanpa usaha. Namanya zikir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan. Telah meminta kepadaku oleh sebagian teman-teman, moga-moga melindungi, menjaga akan teman-teman oleh Allah Ta'ala, an a'mala mukhtasaran, agar bahwa aku mengarang akan kitab ringkasan fil fiqhi, pada ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, mengikuti atas madhabnya Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Moga-moga adapun rahmatnya Allah Ta'ala dan keridhaannya yaitu tercurah kepada Imam Syafi'i, amin ya rabbal alamin. Segini dulu saudara-saudara sekalian yang mulia. Malam hari ini kita masih pada pembahasan muqaddimah daripada kitab Matan Taqrib, di mana Tuan Musannif memuji kitabnya dengan menerangkan kitab yang beliau karang ini kitab mukhtasar, yaitu ringkas, singkat namun padat. Kedua, beliau puji kitabnya ini berbicara tentang ilmu fikih. Kitabnya udah ringkas dan yang dibahas adalah ilmu fikih, hukum Islam. Yang ketiga, beliau sampaikan fikihnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sehingga malam hari ini kajian kita akan membahas, mengambil barakah ketika beliau menerangkan tentang Imam Syafi'i. Sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala an, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika seorang ulama itu disebutkan sejarah kehidupannya, maka rahmat Allah itu akan turun di situ. Maka kita mengambil barakah
menyebutkan sekelumit tentang siapa Imam Syafi'i itu, sehingga kita lebih mantap lagi di dalam mengkaji kitab Matan Taqrib ini. Imam Syafi'i itu, saudara, adalah salah satu daripada imam madhab yang 4. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, dan ada madhab Syafi'i. Maka kepada Imam Syafi'i inilah dinisbatkan tentang sadah Syafi'iyah, tokoh-tokoh besar, ulama-ulama madhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya bapak, punya nama aslinya Muhammad. Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Idris, punya ibu namanya Fatimah. Ibunya Imam Syafi'i ini dalam satu qaul adalah anak cucunya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Syafi'i itu misanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9 adalah kakeknya Nabi yang ketiga. Jadi satu kakek sama Nabi. Nabi kakek yang ketiganya Abdi Manaf, dan kakeknya Imam Syafi'i dia juga namun kakek yang ke-9. Imam Syafi'i ini keturunannya jadi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' inilah dinisbatkan Imam Syafi'i, bukan namanya Syafi'i ini, tapi engkongnya. Sebab Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Jumlahnya 9 itu kakeknya. Muhammad, jangan dari Muhammadnya itu namanya, kakeknya nanti Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakeknya Nabi pertama Abdul Muttalib, kakek Nabi yang kedua adalah Hashim, kakek Nabi yang ketiga Abdi Manaf. Itu Abdi Manaf, kakek Nabi yang ketiga itu kakeknya Imam Syafi'i juga yang ke-9. Jadi ke atasnya satu, ke atasnya satu.
Ibunya Fatimah binti Abdullah dari Sayyidina Hasan. Jadi bapaknya orang mulia, ibunya juga orang mulia. Emang turunan mulia, turunan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini disebut madhab Imam Syafi'i. Syafi'i itu bukan namanya, kakeknya Imam Syafi'i yang ketiga. Imam Syafi'i punya bapak namanya Idris. Idris punya bapak namanya Abbas. Abbas itu kakeknya Imam Syafi'i yang pertama. Abbas punya bapak namanya Utsman, kakeknya Imam Syafi'i yang kedua. Utsman punya bapak namanya Syafi'i. Inilah yang disebut Imam Syafi'i. Dari Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Kenapa Syafi'i menjadi nisbat marga bagi Imam Syafi'i? Syafi'i ini sahabat Nabi. Syafi'i waktu perang Badar masuk Islam. Syafi'i itu masih muda, dibawa oleh abahnya Sa'ib. Sa'ib itu abahnya Syafi'i. Jadi Syafi'i ini sahabat, anaknya sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Itu begitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza yang perang. Moga Allah menangkan Palestina. Di Gaza tahun 150 Hijriah lahirnya. 150 Hijriah artinya 140 tahun sesudah wafatnya Nabi, lahir Imam Syafi'i. Tahun 150. Di tahun itu pula Abu Hanifah wafat, pembangun mazhab Hanafi. Begitu di tahun itu, bahkan ada ulama bilang di hari yang sama, begitu. Tapi yang mu'tamad di tahun yang sama. Sehingga ulama Islam wafat, lahirlah sosok yang kelak menjadi ulama besar. Ulama besar. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Yatim. Abahnya wafat, masih di kandungan. Imam Syafi'i. Abahnya namanya siapa? Idris. Beliau hafal Quran. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun. Hafal 30 juz. Umur 7 tahun. Kita mah udah hampir 70 umurnya. Kita baru 5 juz. Juz Al-Pukat, juz mangga, juz melon, juz jambu, juz apel. Ini 30 juz. Umur 7 tahun. Luar biasa. Ibunya mendidiknya. Umur 7 tahun. Hafal Quran. Jadi masih kecil, lahir di Gaza. Biar enggak kehilangan obor, kehilangan keturunan, dibawa ke Mekah. Wong keluarganya suku Quraisy sama ibunya. Begitu. Ngaji.
Imam Syafi'i miskin, ibunya tuh ngaji nggak punya bayaran, TPA-nya ngintip aja di sampingnya, nggak bisa masuk, kok nggak ada bayaran, begitu, nggak bayaran, tapi dengerin malah pinter, sampai sama gurunya gratis, udah beasiswa aja, gara-gara nggak ngaji bisa ngajarin yang ngaji, begitu. Imam Syafi'i umur 7 tahun. Umur 10 tahun Imam Syafi'i itu radhiyallahu ta'ala an hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, pembangun madhab Maliki. Hafal tuh di luar kepala, malah dalam satu riwayat dalam jangka 9 hari kelar ngafalnya. Isinya 4.000 hadis lebih, begitu, saking cerdasnya. Kalau kita itu sama orang yang benci aja sama kita hafal banget, begitu. Kalau sama ilmu nggak hafal, begitu. Artinya gimana guru jawab, begitu. Itu Imam Syafi'i itu loh, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis induk, begitu Imam Syafi'i. Lalu ngajilah sama guru namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Zinji itu orang sono barat Spanyol nyebutnya mor, begitu, begitu. Orang Afrika nyebutnya Niger, begitu, bukan neger. Artinya rambut ama kulit sama. Zinji, rambut ama kulit sama. Kalau orang Indonesia biar kata hitam, rambut ama kulit beda, begitu. Maka orang Indonesia disebutnya kulitnya ya hitam-hitam sawah busuk, sawah matang, ya itu biar halus saja, begitu. Ini temgulunya Muslim bin Khalid Az-Zinji, seorang tabi'in, gitu. Sebab dia ngaji tabi'in yang ngaji sama Imam Atha sama Ibnu Abbas, ini muridnya ke nabinya ini dari jalur Muslim. Sampai umur 15 tahun, sampai sama kiainya, udahlah Syafi'i ngaji segini aja. Orang tanya-tanya jangan nanya mana, ente jawab aja. Jadi umur 15 tahun jadi profesor Imam Syafi'i. Umur 15 tahun. Orang gurunya kalau nanya, udah jangan pakai nanya mana, ente jawab sendiri juga bisa. Umur 15 tahun. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gitu. Radhiyallahu anhu. Ini Imam Syafi'i, orang hebat. Lalu kemudian Imam Syafi'i ini mondok ke Imam Malik. Saya tidak ceritakan panjangnya sejarah mondok ke Madinah. Ini di Mekah. Karena kiai terbesarnya itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Imam Syafi'i. Ketika pinter, mondok kemana? Kata Muslim bin Khalid Az-Zinji, ada kiai gede banget di Madinah. Saban malam kalau tidur ngimpinya ketemu Nabi Muhammad. Namanya Imam Malik, Malik bin Anas. Tapi saya kurang akrab, kurang kenal, kata Muslim. Maka ada cerita panjang nih bagaimana sejarah mondoknya nih, pakai surat menyurat nih kepada penguasa Madinah kala itu. Tetapi saya tidak ceritakan ini, nanti habis di sini doang masalahnya. Agar supaya kajian ini biar enggak tuntas cerita Imam Syafi'i, tapi saudara bisa kerekam kehebatan nanti madhabnya. Akhirnya mondok ke Imam Malik. Ditanya Imam Malik, Masmuk, namamu siapa? Muhammad bin Idris. Imam Malik bilang, jangan kau maksiat
Imam Malik. Udah ada tanda-tandanya kehebatan Imam Syafi'i. Waktu mau ngaji Imam Malik ngaji amane sama murid-murid aja, kan muridnya banyak yang tua-tua. Imam Syafi'i didemenin Imam Malik, biasa didengkiin dah sama yang lain. Karena Imam Syafi'i ini hafal kitab yang dikarang oleh gurunya, murid yang lain aja belum hafal. Dia belum mondok udah hafal. Radhiyallahu ta'ala. Hebat Imam Syafi'i. Mondok sama Imam Malik lama. Sampai Imam Malik bilang, Syafi'i, ilmu nih udah habis. Udah selesai. Terus ya kalau mau ngaji di Mekah nggak, di Madinah ini nggak ada yang alim lagi. Ada yang alim di Irak, di Kufah, namanya Abu Hanifah. Udah wafat, muridnya pintar, Muhammad bin Hasan. Ente mau ngaji? Mau. Dibayarin Imam Malik. Ada dialog waktu mondoknya ini. Ada cerita menarik, perbedaan pendapat Imam Syafi'i sama gurunya. Imam Malik tua, Imam Syafi'i muda, cerdas. Kata Imam Malik, ada satu dialog. Rezeki itu dijamin. Allah itu bisa memberi rezeki dengan usaha, bisa saja dengan tanpa usaha. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru. Rezeki itu kudu dijemput, kudu usaha. Kata Imam Malik, enggak usaha juga bisa. Bisa dapat rezeki. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru, kudu usaha. Kata Imam Malik, enggak. Ini perbedaan antara guru dan murid. Imam Syafi'i pengen ngelawan gurunya ceritanya. Baik. Dia pergi ke pasar Madinah, pergi ke pasar. Ada orang manggul-manggul, Pak, boleh nggak saya bantuin? Biasa tuh kalau di pasar suka nenteng-nentengin barang, biar dupain. Gitu mau ditentengin nggak? Ini pengen dipanggulin nggak? Ngelihat ada anak muda baik, silakan, baik, dibantuin. Karena baik Imam Syafi'i, akhirnya dikasih anggur 2 kilo sama orang itu, 2 kilo. Kata Imam Syafi'i ini di hatinya, ini kan anggur 2 kilo, kudu kerja dulu gitu, kudu emang juga rezeki mah kudu usaha. Dia pengen mengalahkan gurunya Imam Malik. Datang setelah dari pasar ke Imam Malik. Ini guru kasih sekilo. Imam Malik sekilo. Dimakan. Manis banget ini anggur. Lalu Imam Syafi'i ada kesempatan ngomong. Tuh guru, emang juga rezeki itu kudu usaha. Begitu. Ini saya dapat nih kuli manggulin. Baru saya dapat anggur. Imam Syafi'i ngomong begitu, Imam Malik senyum. Saya di rumah aja dari tadi pagi, nggak kemana-mana, dapat juga sekilo. Emang nggak bisa ngalahin guru itu, nggak bisa. Katanya, ini saya di pagi ngedor saja, dapat sekilo juga, nggak ke pasar. Saya nggak tahu di pasar ada apa, dapat sekilo. Ya saya, iya guru. Karena dibilangin rezeki itu bisa didapat dengan usaha, bisa juga dengan tanpa usaha. Namanya zikir batin. Bisa dapat rezeki. Tuh begitu kata Imam Malik. Itu dialog ya Syafi'i. Akhirnya ya Syafi'i mau mondok, kata Imam Malik. Ya mau. Pergilah ke Baghdad. Pergi di Baghdad Imam Syafi'i. Setelah belajar Imam Malik cukup lama, akhirnya Imam Syafi'i ke Baghdad tahun 195 Hijriah. Imam Syafi'i
ke Baghdad, belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad. Ampe kala gurunya Muhammad bin Hasan, tangan kanannya Imam Abu Hanifah, artinya ilmunya mengungguli gurunya Imam Syafi'i. Sampai ulama-ulama Baghdad semuanya pada ngerubung Imam Syafi'i, pada ngaji sama Imam Syafi'i, saking cerdasnya. Yang tadinya di Baghdad itu mazhabnya Hanafi, akhirnya pada berubah haluan mengikuti mazhab Syafi'i. Selama 2 tahun di Baghdad, Imam Syafi'i ya ziarah ke Imam Abu Hanifah, ziarah mulu. Kalau kitab nggak ngerti, ziarah Abu Hanifah. Dan sholat subuh nggak pakai kunut, nggak pakai kunut kalau subuh. Beberapa muridnya nanya, yang tahu Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Loh, katanya kunut subuh sunat, kenapa nggak pakai kunut? Kata Imam Syafi'i, kita menghargai ada di kampungnya imam yang ama kunut nggak doyan. Imam Syafi'i, ya tetap kita kunut. Begitu, orang sunat kunut subuh, begitu. Tapi nggak kunut di Baghdad. Setelah 2 tahun, Imam Syafi'i balik ke Mekah, ngajar, ketemu ibunya, ngajar di Mekah. Lalu balik lagi setelah dari Mekah ini, nemuin ibunya, ke Baghdad lagi. Imam Syafi'i ke Baghdad lagi setelah di Mekah. Baghdad itu tahun 1198 Hijriah, ke Baghdad lagi. Jadi 2 kali ke Baghdad. Diam di Baghdad ngajar sebulan Imam Syafi'i. Yang ke Baghdad kedua hanya sebulan. Habis itu Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Ke Mesir. Inilah di Baghdad ini Imam Syafi'i membangun namanya Madhab Qadim, atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang lama, Qaul Qadim. Di Baghdad hijrahlah Imam Syafi'i kemudian ke Mesir, disambut oleh ulama-ulama Mesir, membangun masjid Imam Syafi'i, sampai pada akhirnya Imam Syafi'i itu meninggal dunia pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Usia berapa tuh? 54. Dalam usia 54 tahun meninggal Imam Syafi'i, dan dikuburkan di hari itu. Banyak teman-teman majelis kita sudah ziarah ke Imam Syafi'i. Kita udah ngajarin juga tabarukan di Masjid Imam Syafi'i. Tentang manaqib ini kita terangi sama kawan-kawan di masjidnya Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i ini, saudara, banyak syairnya, banyak nasihatnya yang berbentuk syair. Di antaranya berbicara tentang pentingnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, syukuri apa yang ada. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya itu menyatakan, wa rizquka la
yafutuka bit ta'anni walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, rezekimu itu tidak akan lari dari engkau dengan bersantai-santai ria. Rezeki itu nggak bakalan hilang dengan kita bersantai-santai ria. Waktunya kerja, kerja. Waktunya dagang, dagang. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya mancing, mancing. Gitu. Jangan ngoyo-ngoyo amat jadi orang. Walaisa yazidu fir rizqil ana'u. Enggak bakalan bertambah rezekimu dengan pala jadi kaki, kaki jadi pala. Enggak. Enggak usah dipusing-pusingin amat, enggak usah. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Bila Anda memiliki hati yang qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah telah beri, banyak makasihnya, maka engkau dan raja sama saja. Engkau dan orang kaya sama aja. Kalau udah merasa cukup, orang kaya juga nyantai, sama aja. Begitu katanya. Tentang pentingnya ngaji, Imam Syafi'i bilang, kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibaran bidzatihi man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang yang luput belajar, enggak mau ngaji di waktu muda, gagah, otak masih keker, badan keker, otak bagus, enggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, fakabbir ali arba'an, takbirin aja 4 kali. Kalau orang gak mau ngaji, diapain? Takbirin aja. Berapa kali? Kenapa? Mayat. Kalau orang gak mau ngaji, namanya mayat yang berjalan di muka bumi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya orang itu demi Allah dengan ngaji dan bertakwa. Bila orang gak demen ngaji, gak usah kita berteman. Begitu. Ngapain? Begitu. Dia pengen mancing, kita temenin, kita ajak ngaji kagak mau, enak dia. Begitu. Ngaji. La khaira fi suhbati man la yuhibbul ilma. Enggak ada baiknya bergaul orang yang kagak demen ngaji. Imam Syafi'i itu. Jadi ngaji itu Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Imam Syafi'i ini. Sampai dalam satu hadis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alimu Quraisyin yamla'u
tibaqal ardi ilman. Kata Nabi, ada seorang yang alim dari keturunan Quraisy. Itu ilmunya memenuhi seluruh penjuru dunia. Kata Imam Ahmad muridnya, tidak ada di antara orang suku Quraisy yang ilmunya mendunia seperti Imam Syafi'i. Maka maksudnya Nabi ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad waktu di Baghdad demen banget sama Imam Syafi'i, wong muridnya ini Imam Ahmad. Biar kita paham, Imam Ahmad itu hafal hadis 1 juta hadis. Gimana gurunya? Imam Ahmad demen banget sama Imam Syafi'i, sampai anaknya perempuannya kesel. Bapak ini yang disebut Imam Syafi'i mulu, kayak apa sih orangnya? Jadi anaknya minta, "Pak, undanglah Imam Syafi'i." Diundang ke rumah Imam Ahmad waktu di Baghdad. Diintip, dibolongin kamarnya, tiduran. Oh, bapak ini ketipu. Kiai tukang tidur dikata kiai hebat. Begitu tidur Imam Syafi'i, diintip sama anaknya. Pagi sarapan dibilangin, anaknya belum ngadu sama abahnya kalau Imam Syafi'i tidur malamnya. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah Muhammad, emang enak banget tinggal di rumah orang soleh. Gitu, enak banget. Begitu tidur aja saya bisa menyelesaikan semalam itu lebih daripada 50 masalah yang susah. Kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang, tuh lihat guru apa, tidurnya doang tuh bisa kayak begitu. Dikata tidur, pada Imam Syafi'i lagi mentalaah, wong ilmunya banyak hafalan dan makan banyak. Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad banyak nambah. Kaget Imam Ahmad, kok nambah? Nabi bilang, la ta'kul illa ta'amat taqih, jangan makan kecuali makanan orang takwa. Maka saya nambah. Kata Imam Syafi'i, habis makan orang takwa. Kata Imam Ahmad bilang, Nabi juga bilang, la yakul ta'amaka illa taqi, jangan sampai dimakan makan orang takwa. Makanya saya sodorin lagi biar banyak dimakan sama guru. Kata itu Imam Ahmad. Ini luar biasa. Ketika Imam Syafi'i pergi dari Irak menuju Mesir sampai akhirnya wafat di Mesir, Imam Ahmad nangis. Orang-orang bertanya, ngaji sama siapa saya? Kata Imam Syafi'i, udah ngaji nggak usah jauh-jauh, sama Ahmad bin Hambal, alim besar. Imam Syafi'i ini menjelajahi berbagai wilayah di dalam mengambil ilmu, sehingga mazhab Syafi'i ini mempengaruhi cukup konferensif dibanding mazhab-mazhab lain. Mazhabnya tawazun di tengah, di mana Imam Malik ahlul hadis lebih mengedepankan pada hadis, teks hadis, di mana Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan kepada pemahaman ro'yu dari hadis. Imam Syafi'i ini perkawinan, sehingga madhabnya adalah tawassut baina ahli hadis wa ahli ra'yi. Ini madhab Syafi'i. Bahkan sampai ada ulama ngimpi ketemu Allah dalam tidurnya. Ini saking hebatnya wiridnya. Kayak Imam Ahmad juga sama, tapi pada bukan bagian ini saya benci Imam Ahmad karena bukan manaqibnya. Jadi ini ulama waktu ketemu dengan Allah, wali Allah, dia nanya, ya Rabb, al-madhahib fil Islam kasirah, fa ayyu madhabin ata madhab? Ya Allah, madhab ini banyak, fikih ini banyak. Ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki. Di luar ini masih banyak. Ada madhab Sufyan Sauri, madhab Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, dan masih seterusnya. Imam Lais bin Sa'ad, Abu Saur. Dia nanya, ayyu madhabin ata madhab?
Mazhab apa yang perlu saya pegang erat-erat? Allah jawab, madhabu Bani Idris, madhabun nafis. Madhabnya Imam Muhammad bin Idris, madhab yang paling topnya madhab. Maka wali ini pegang erat-erat madhab Syafi'i. Dan kita bersyukur sebagai orang Indonesia yang datang ke kita dari Gujarat. India kecil. India itu madhabnya Hanafi. Tapi Gujarat ini satu provinsi di India ini madhabnya Syafi'i. Makanya orang Indonesia hampir rata madhabnya secara fikih madhab Syafi'i. Alhamdulillah. Ulama berbicara manaqib Imam Syafi'i ini banyak. Tulis begitu, ditulis. Ibnu Hajar Asqalani Tawali Ta'sis, Imamul Baihaqi, banyak tentang sejarah hidup Imam Syafi'i. Saking hebatnya Imam Syafi'i ini, amat sangat luar biasa. Dan kitab yang kita bedah di Al-Madinah ini adalah satu dari jutaan kitab fikih yang berafiliasi kepada madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Begitu, alhamdulillah. Imam Syafi'i ini ulama yang amat sangat teliti, detail. Imam Syafi'i di dalam meneliti hukum-hukum. Madhab itu artinya hukum yang ditelurkan oleh seorang imam mujtahid dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Perkawinannya ini namanya ilmu fikih. Maka ilmu fikih itu adalah ujungnya Quran hadis. Quran hadis itu bahasa kampungnya air dari termos. Air dalam termos. Bagi kita yang nggak biasa, monggo aja minum air dari termos. Kira-kira apa? Melepuh. Maka mereka ini yang nuangin dari termos ke gelas, sehingga kalau udah di gelas diminumnya enak. Buktinya adem. Itu kita ngaji fikih begitu. Bukan aus saya, bukan ente baperan. Jadi biar kita urut. Quran hadis itu namanya singkong. Kita orang nih bayi namanya, bayi. Bayi dikasih singkong, bagaimana kira-kira? Kelolodan. Bayi mau cocoknya bubur. Ini fikih itu namanya buat kita yang ngolah dari biar gampang memahaminya. Jadi yang namanya kitab fikih enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya, karena memang sudah peresan. Begitu. Orang yang lapar itu enggak perlu nanya ketika datang ke rumah makan, ini berasnya dari Cianjur, dari mana ini? Nanamnya berapa bulan, akhirnya kelamaan nanya begitu. Perut lapar mau tinggal udah makan aja. Maka kitab fikih itu namanya semacam KFC. Hoka bento. Tinggal makan. Enak. Nyari Qur'annya, nyari hadisnya, puyeng. Mereka inilah yang mentelaah. Ilmunya banyak. Hafalan hadisnya banyak. Karena itu mereka mentelaah. Begitu. Udah ngaji sama Quran aja, aduh berat. Kita langsung aja
Kalau belum bisa renang, mainnya di kobak, jangan di laut. Belum bisa mainnya di laut, kira-kira bagaimana? Lu tenggelam anyut. Kita udah ngaji fikih, enak, biar kita faham. Lah di Quran kagak ada tasyahud akhir, duduk antara dua sujud. Lah kagak ada tasyahud awal, enggak ada Quran. Quran nyuruhnya aqimus sholat, dirikan sholat. Gitu. Diterjemah sama Nabi, Nabi praktekkan Quran. Inilah ulama-ulama. Maka silsilatud dhahab, Imam Syafi'i ini ilmunya ratusan gurunya. Salah satunya disebut mata rantai emas. Orang top markotopnya semua. Gurunya salah satunya Imam Malik. Makamnya di Baqi'. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Makamnya di samping Imam Malik. Di Baqi', di Madinah. Nafi' ini ngaji kepada Ibnu Umar, sahabat Nabi yang paling telaten ngikutin Nabi. Kana asyadda ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar makamnya di Hayyu Syuhada, di Maqabirul Muhajirin di Mekah. Kita orang sama teman majlis kita ziarahi Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi', sampailah Ibnu Umar, sampai gurunya Ibnu Umar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang amat sangat luar biasa, amat sangat luar biasa ilmunya. Dan ulama yang mula-mula mengarang kitab usul fiqih adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i alim kabir, takwa, soleh, ibadahnya Masya Allah. Sebagian kita mengikut Imam Syafi'i pada fikihnya, padahal tasawufnya tinggi, zuhudnya tinggi, dan seterusnya. Ini Imam Syafi'i. Ibunya orang soleh, soleha banget. Ibunya Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i ceramah di Yaman. Yaman. Dapat duit banyak. Banyak banget. Imam Syafi'i ngajar. Di tengah jalan ada kampung kelaparan mau pulang ke Mekah. Imam Syafi'i bikin tenda, dibagi-bagi tuh duit, ampe habis, enggak nyesa, ampe habis. Pulang ke Mekah, bilang sama ibunya, Bu minta maaf, sebetulnya dari ngajar nih dapat duit banyak, tapi ada kampung kelaparan, jadi akhirnya saya bikin tenda, saya bagi-bagi sama semua orang. Jadi pulang nih kagak ngantongin barang sepeser pun ini, Bu. Apa kata ibunya? Alhamdulillah. Kalau sampai ente masih ngantongin, ibu nggak ridho punya anak ente. Ibunya begitu. Kalau ibu kita bego. Benar nggak? Iya. Begitu. Enggak, emang ibunya orang soleh. Beda. Itu Imam Syafi'i, orang luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Maka kata kitab kita, rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan keridhaan kepada Imam Syafi'i, hadiyatan minna ilal imam Syafi'i wa ila jami ahli silsilatihi wa masyayikhihi wa jami sadatina al-a'imma asy-syafi'iyah
hadiyatan minna ilaihim jami'an suratul Fatihah. Ada yang ditanya dari